Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Diki Alden Pratama. Saya Anand Satria Perkasa. Saya Iqbal Fajar Rasyidini. Saya Muhammad Rifki Zatul Fahmi. Saya Muhammad Julkar Menisudian. Saya Redi Rosati. Di sini kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami, yaitu implementasi pre-processing untuk klasifikasi transaksi fraud pada dataset Bank Transaction Fraud Detection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu penerapan machine learning untuk deteksi transaksi fraud pada dataset Bank Transaction Fraud Detection. Yang pertama adalah deskripsi dataset, di mana ini berisi lebih dari 500.000 data transaksi. Target dari dataset ini adalah kolom is fraud dengan 0 menunjukkan transaksi normal dan 1 untuk transaksi fraud. Tujuannya adalah membangun model machine learning yang dapat mengklasifikasikan apakah sebuah transaksi adalah fraud atau bukan. Nah, selanjutnya adalah yaitu import dataset. Import dataset yaitu mengimport dataset dan menampilkan 5 data teratas untuk eksplorasi awal. Nah, ini merupakan kodingan pada Anaconda, yaitu di Jupiter. Yang pertama ini ada namanya import pandas Espada, lalu dilanjutkan dengan menampilkan 5 data teratas seperti ini. Dan di bawah ini merupakan hasil dari import tersebut, yaitu ada 5 baris, 5 rows, dan kolomnya yaitu 24 kolom. Setelah itu, selanjutnya adalah yang kedua adalah cek dan menangani missing value. Kebetulan pada dataset kami tidak mempunyai missing value dan sudah kami cek menggunakan Anaconda, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kodingan untuk missing value, yaitu print jumlah missing value tiap kolom. Dan di sini kami juga memasukkan metode yaitu imputasi. Metode imputasinya yaitu mengisi missing value dengan min, contoh pada kolom di bawah ini. Dan ternyata dataset yang kami gunakan yaitu tidak mempunyai missing value, yaitu 0. Yang ketiga adalah menangani data tidak seimbang atau imbalance data. Yang pertama yaitu dalam dataset kami itu datanya tidak seimbang antara fraud dan non fraud. Di sini fraudnya itu berjumlah 10.088, sedangkan non fraudnya dia berjumlah 189.912. Sehingga kami menggunakan sebuah metode yang bernama SWOT, yaitu sehingga menghasilkan keseimbangan data, yaitu keseimbangan antara fraud 151.957 dan untuk non fraudnya juga 151.957. Nah, mengapa kami menggunakan metode SWOT? Alasannya itu agar model tidak bias ke kelas mayoritas. Untuk contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke kodingan yaitu sebelum dia menggunakan metode SWOT. Di sini 0, angka biner 0-nya 189.912, sedangkan satunya adalah 10.088. Dan di bawah ini merupakan untuk barnya, bisa dilihat untuk barnya. Nah, yang di bawahnya ini adalah kodingan setelah menggunakan fraud. Hasilnya yaitu 0-nya untuk biner 0-nya adalah 151.957. Pengecekan pada data tidak seimbang dengan kode di bawah ini. Ini untuk kode pengecekan yaitu data tidak seimbang.
yaitu kami ambil untuk metodenya adalah metode SMOD. Nah, metode SMOD ini kami ambil dari sebuah jurnal, yaitu jurnal berikut ini. Nah, ini kami ambil dari jurnal Analisis Performa Algoritma Smooth Bidding dalam Klasifikasi Data Tidak Seimbang dengan metode C-Square Automation Interaction Detection atau disingkat sebagai SAID. Nah, kenapa kami menggunakan metode tersebut? Karena berdasarkan jurnal yang tadi, itu metode SMOD ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan data, di mana jumlah data itu dalam satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Ketidakseimbangan ini cenderung menyebabkan model klasifikasi menjadi bias terhadap kelas mayoritas, sehingga performa dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan kelas minoritas menjadi tidak optimal dengan menggunakan metode SMOD. Data sintetis dibuat untuk kelas minoritas agar jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas. Hal ini membantu model dalam belajar fitur dari kedua kelas secara lebih baik dan meningkatkan sensitivitas terhadap kelas minoritas. Nah, ini merupakan, yaitu di bawahnya ini adalah hasil dari metode SMOD, di mana untuk angka 0, biner 0 itu ada 151.957. Itu adalah fraudnya, sedangkan untuk itu adalah non fraudnya, sedangkan untuk fraudnya yaitu 1 itu ada 151.957. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat yaitu deteksi dan penanganan outlier. Hasilnya pada dataset kami yaitu tidak ditemukannya outlier pada data, sehingga kami tidak melanjutkan penganalisisan pada dataset kami. Lanjut kelima ini adalah tahap di mana kita mengecek sebuah outlier dalam sebuah dataset. Setelah kita cek, ternyata pada dataset kami tidak memiliki outlier. Ini adalah untuk menampilkan nilai QR untuk referensi, di mana ini adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan lain sebagainya. Ini setelah itu adalah filter data, yaitu untuk menyaring sebuah dataset kita. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa dalam dataset kami tidak terdapat sebuah outlier. Yang kelima adalah penanganan data tidak konsisten. Pada penanganan data tidak konsisten, kami di sini menggunakan sebuah metode. Metode kami adalah lower casing, yaitu terus stripping juga, dan parsing data type. Tujuannya adalah yaitu menstandarkan format teks dan tanggal untuk analisis lebih lanjut. Ini merupakan untuk bagian data tidak konsisten. Nah, pada bagian data tidak konsisten ini merupakan codingannya. Konsisten dengan codingan di bawah ini. Seperti yang kita lihat, di codingan di bawah ini untuk mengecek beberapa yaitu nilai pertama, dan ini adalah hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang kami gunakan adalah metode text normalization yang terdiri dari lower casing dan stripping. Nah, mengapa kami menggunakan ini? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi variasi penulisan data seperti C9 dan C9 agar dianggap sama, sehingga mempermudah analisis dan pencocokan data. Untuk jurnalnya, ini adalah jurnal untuk lower casing dan stripping. Kami menggunakan jurnal ini yaitu Text Pre-Processing Technique in Natural Language Processing. Nah, selanjutnya adalah
seimbang, di mana metode ini menstandarkan format tanggal agar bisa digunakan untuk analisis waktu, seperti filter berdasarkan bulan, tahun, atau perhitungan selisih tanggal. Mengapa menggunakan metode Pershing date type? Karena berdasarkan jurnal Antonio S. Grant Sunil Kumar, yaitu bahwasannya mengidentifikasi pola temporal, Pershing date type memungkinkan kita untuk mengekstra informasi waktu seperti jam, hari, bulan, dan tahun. Yang penting untuk memahami pola musiman, harian, dan tren jangka panjang dalam sebuah data. Misalnya, variasi konsentrasi ozon yang berkaitan dengan waktu tertentu seperti festival atau musim tertentu dapat diidentifikasi dengan memanfaatkan data waktu yang telah dipers dengan benar. Nah, untuk pada metode lower casing dan stripping tadi, mengapa kami menggunakan metode ini pada data tidak seimbang? Kalau berdasarkan jurnal yang kami dapatkan, yaitu penggunaan metode lower casing dan stripping sangat penting dalam proses pra-pengolahan teks karena keduanya membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi model NLP. Lower casing digunakan setelah penghapusan tanda baca dan URL untuk memastikan bahwa kata-kata yang sama tidak diperlakukan sebagai entitas berbeda karena variasi huruf besar dan kecil, misalnya kata love dan love, yaitu perbedaan huruf besar dan kecil pada huruf L dianggap sebagai kata yang sama terletak di lower case, sehingga memperkecil variasi data dan meningkatkan konsistensi representasi kata. Sementara itu, untuk pada stripping atau penghapusan tanda baca dan karakter khusus, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi noise dalam data yang tidak memberikan kontribusi terhadap makna semantik teks dengan menghilangkan simbol dan karakter yang tidak relevan. Data menjadi bersih dan lebih mudah diproses oleh algoritma mesin sehingga memungkinkan efisiensi dan akurasi analisis. Ini adalah referensi jurnal kami. Oke, itu selanjutnya adalah yaitu validasi nilai aneh atau tidak sesuai dengan formatnya. Hasil pada analisis kami yaitu menunjukkan yaitu tidak ditemukannya nilai aneh dan pembersihan pun selesai. Data berikutnya adalah nilai aneh atau tidak sesuai dengan formatnya, di mana kode untuk mengeceknya adalah sebagai berikut. Ini merupakan kode Python di Anaconda untuk mengecek nilai aneh atau tidak sesuai format pada dataset yang kita miliki. Dan untuk hasil kodenya adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa kolom. Beberapa kolom nanti ke data setiap kolomnya, di mana itu adalah customer ID, customer name, gender, age, terus tag, city, dan lain sebagainya. Dengan di data ada objek, gender 4, objek juga, time 4, float 4, dan lain sebagainya. Nah, metode apa yang kami gunakan? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah data tag inspection. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memeriksa apakah kolom bertipe data sesuai. Misalnya kayak numerik untuk perhitungan. Numerik ini adalah untuk perhitungan angka. Terus metode logical filtering atau filter berdasarkan kondisi logis. Tujuannya untuk apa? Yaitu membersihkan nilai yang tidak mungkin atau tidak logis seperti umur negatif atau lebih dari 120 tahun. Setelah itu adalah metode conditional detection. Nah, kenapa kami menggunakan ini? Karena metode ini itu berguna untuk menghapus nilai transaksi negatif tidak logis dalam konteks transaksi. Setelah itu adalah metode type version, yaitu konversi paksa ke tipe numerik. Selanjutnya ada nama juga metodenya yaitu missing value detection, hapus jika gagal dikonversi. Tujuannya adalah untuk menangani data yang salah format seperti teks di kolom numerik. Setelah itu adalah metode manual rule checking. Tujuannya untuk mengecek apakah nilai
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan antar fitur dan seleksi fitur untuk model yang lebih efisien. Ini merupakan yaitu codingan korelasi fitur, codingan relasi fitur pada dataset kami. Di sini ada yaitu memilih kolom numerik yang bermakna untuk korelasi. Terus di sini ada codingan kolom-kolom tersebut ada pada data frame. Terus mengambil subset data frame ada dengan kolom numerik. Dan ini hasil dari untuk head map pada korelasi antar fitur numerik. Nah, metode dalam mencari solusi yaitu penulis menggunakan pendekatan sistematis, yaitu klasifikasi fungsi algoritma menjadi dua kategori besar, fungsi minor atau estimasi dan prediksi, terus dan fungsi mayor, klasifikasi dan clustering. Terus penjabaran dan penerapan beberapa algoritma populer, yaitu ada regresi linear, estimasi, C4.5, terus ada log gap dan aglomeratif method. Pengujian algoritma dilakukan untuk membandingkan efektivitas metode dalam menyelesaikan masalah seperti pemilihan mahasiswa unggulan atau analisis minat study. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Proses pre-processing berhasil mengidentifikasi bahwa dataset cukup bersih namun menghadapi tantangan signifikan pada aspek ketidakseimbangan data. Ini penting untuk diperhatikan dalam pembangunan model klasifikasi agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Analisis outlier dan validasi format juga memperkuat kesiapan dataset untuk diproses lebih lanjut. Untuk kesimpulannya, yaitu pre-processing merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem deteksi fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dataset Bank Transaction Fraud Detection dan CSP ini layak digunakan untuk pelatihan model machine learning setelah melewati tahap validasi kualitas data. Masalah ketidakseimbangan label menjadi perhatian utama yang harus ditangani pada tahap modeling selanjutnya. Oke,